Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-21. Waalaikumsalam. Yaitu berkata Syekh Al-Hadithul Hadi Ashar wal Ishruna. Al-Hadithul Hadi wal Ishrun, yakni hadis yang ke-21. Khisalul fitrah, yakni sunnah-sunnah yang fitrah atau perkara-perkara yang merupakan fitrah. Naam. Berkata Syekh rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. 10 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama, qassus syarib, memendekkan kumis atau menggunting kumis. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah, memelihara lihyah, jenggot. Wasiwak, dan yang ketiga bersiwak. Wastinsyakul ma, yang keempat beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Wa qassul adfar, yang keenam adalah qassul adhafir. Qassul adhafir, yang ke-5. Yang kelima, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, dan yang keenam adalah membasuh ruas jari jemari. Yang berikutnya, wa natful ibti, wa natful ibt, yakni mencabut bulu ketiak, rambut ketiak. Wa halqul anah, yang berikutnya adalah mencukur rambut kemaluan. Wa intiqasul ma',
Dan yang berikutnya adalah intiqasul ma, yakni al-istinja. Intiqasul ma, beristinja. Qala ar-rawi, kata Syekh Rawi berkata, ini salah seorang periwayat hadis ini berkata, wadasitul ashirah illa an takuna al-madmadah. Aku lupa yang ke-10. Hanya saja yang ke-10 itu adalah al-madmadah, yakni berkumur-kumur. Dia lupa persis, tapi dia yakin yang dia lupa itu adalah al-madmadah, berkumur-kumur. Nah, kata Syekh rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 perkara yang mana perkara itu termasuk fitrah. Yaitu yang pertama qasus syarib, menggunting kumis, memendekkan kumis, wa halqu wa i'fa'ul lihya, memelihara jenggot, wassiwak, bersiwak, gosok gigi, wastinsyaqul ma, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, wa qassul adhafir, kemudian mencuci, memotong kuku, wa ghaslut barajim, wa ghaslul barajim, dan membasuh ruas jari jemari, wa natful ibit, dan mencabut rambut ketiak, wa halqul anah, dan mencukur rambut kemaluan, wa intiqasul ma, dan beristinja. Berapa itu? 9. Yang ke-10-nya kata rawi, lupa rawi. Tapi dia bisa memastikan yang dia lupa itu adalah al-madmadah. Apa? Berkumur-kumur. Rawi yang lupa di sini tidak disebutkan oleh Syekh. Tetapi kalau kita lihat hadis ini di dalam Sahih Muslim, maka rawi yang lupa ini adalah rawi yang bernama Mus'ab bin Syaibah. Seorang periwayat hadis, narasumber hadis ini ada seseorang yang bernama Mus'ab bin Syaibah. Dia ini meriwayatkan hadis ini dan dialah yang lupa menyebutkan yang ke-10 ini. Jadi yang lupa ini bukan berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Baik. Akhwana fid din azzani Allah wa iyyakum, kita lihat penjelasan Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, al-fitrah, yang dimaksudkan dengan fitrah pada hadis ini adalah hiyal khilqatul lati khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Yang dimaksudkan dengan fitrah pada hadis ini adalah kebiasaan bawaan. Kebiasaan bawaan yang Allah ciptakan hamba-hambanya di atas kebiasaan itu. Ya. Nah, kebiasaan apa? Ya, kebiasaan waja'alahum mafturina 'alaiha ala mahabbatil khairi wa itharihi. Dan Allah menjadikan mereka mempunyai tabiat di atas fitrah tersebut untuk menyukai hal-hal yang baik dan mengutamakannya. Maka fitrah yang dimaksudkan kalau kita lihat di sini, kata Syekh, dari penjelasan Syekh ini kita dapati bahwa yang dimaksudkan dengan fitrah di dalam hadis yang mulia ini adalah kebiasaan bawaan yang sudah merupakan tabiat manusia yang Allah ciptakan mereka dengan kebiasaan itu. Yakni cinta kepada kebaikan-kebaikan dan selalu mengutamakan hal-hal yang baik. Wa karahati syarri wa daf'ihi, dan tidak suka terhadap hal-hal yang jelek dan menolaknya. Itu tabiat asal manusia. Ya. Pada asalnya semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah ini.
Dia mempunyai kebiasaan, bawaan, yaitu senang, suka dengan hal-hal yang baik, dan tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, wa fatarahum hunafa'a musta'iddina liqabulil khairi wal ikhlasi lillah wa taqarrubi ilaihi. Kata Syekh, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka manusia itu bersih, musta'iddina liqabulil khair wal ikhlasi lillah, yang selalu siap untuk menerima kebaikan dan ikhlas kepada Allah. Ini semua termasuk tabiat manusia, ya, fitrah. Maka ketika ada hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya apa? Ya maksudnya di atas kebiasaan tabiat yang baik, kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan tidak menyukai hal-hal yang buruk. Nah, dan apa? Dalam keadaan bersih dia diciptakan oleh Allah dan siap untuk menerima kebaikan dan ikhlas kepada Allah. Hanya saja kemudian pada perkembangannya dia terkontaminasi dengan lingkungan. Ya, dia terkontaminasi dengan lingkungan, maka karena pengaruh bapaknya, pengaruh lingkungannya, pengaruh ibunya, dia keluar dari fitrahnya. Dia keluar dari fitrahnya. Nah, mafhum ya? Baik. Nah, begitu pula di hadis ini, asyrun minal fitrah, 10 hal yang merupakan fitrah. Yani 10 hal yang merupakan adat kebiasaan yang baik. Ya, yang kecenderungan manusia miring kepadanya, mengikutinya. Ya. Maka kata Syekh kemudian, nah, fitrah di atas kebaikan inilah Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersih dan selalu siap untuk menerima kebenaran, menerima kebaikan dan ikhlas kepada Allah. Wa taqarrubi ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah, selalu siap mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai ya kawan, kalau kita lihat orang-orang yang walaupun dia itu animis nih ya, ataukah dia non muslim misalnya, itu dia punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kemudian upayanya dalam mendekatkan diri itu keliru. Ya, ada orang yang kemudian dia menyembah batu, ada yang dia menyembah hewan, ada yang dia menyembah tempat-tempat yang dianggap aneh. Ala kulli hal dia menyimpang dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah, tetapi ini tabiatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, fitrah. Ya, merupakan fitrahnya. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, ja'ala ta'ala syara'i al-fitrah nau'ain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syara'i, yani syariat-syariat fitrah ini ada 2. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan syariat-syariat fitrah ini ada 2. Kalau kita bicara fitrah itu kebiasaan bawaan yang memang sudah merupakan ciptaan Allah kepada hamba-hambanya, yang mana dengan fitrah itulah mereka cenderung kepada kebaikan, hal-hal yang baik, tidak suka dengan hal-hal yang buruk, kemudian selalu siap untuk menerima kebenaran dan ikhlas kepada Allah, lalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka ini, fitrah ini ada 2 macam, ada 2 jenis. Kata Syekh, ahaduhuma, yang pertama, yutahhirul qalba war ruha. Yang pertama, mensucikan hati dan roh. Mensucikan hati dan roh. Naam. Wa huwal imanu billahi wa tawabi'uhu min khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi wal inabati ilaih. Yaitu iman kepada Allah dan pengikut-pengikutnya. Iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan apa? Pengikut-pengikutnya. Min khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi wal inabati ilaih. Ya, berupa khawfihi,
takut kepada Allah, rojaihi, kembali kepada Allah, wa mahabbatihi, cinta kepada Allah, wal inabati ilaih, dan apa? Selalu khaufihi, takut kepada Allah, rojaihi, berharap-harap kepada Allah, wa mahabbatihi, cinta kepada Allah, wal inabati ilaih, dan apa? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah fitrah yang membersihkan, mensucikan hati dan ruh. Fitrah yang mensucikan hati dan ruh itu adalah iman dan pengikut-pengikutnya. Yaitu apa? Takut, harap, cinta, dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu ya kepada agama yang lurus. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Azza wa Jalla. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Yang fitrah Allah tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak mengetahui. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali kepada Allah dan bertakwa kepadanya, serta menegakkan salat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik. Surat apa? Ar-Rum ayat 30 31. Nah, di sini Asy-Syaikh menyebutkan ya, bahwa ini orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan manusia diciptakan itu di atas fitrah. Ya, Allah mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, tetaplah pada fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya. Ya. Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ya. Nah. Kemudian ikhwana fid din azza Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh berkata, "Fa hadhihi tuzakki nafsah wa tutahhiral qalba wa tunammihi wa tudhibu anhul afatir radhiyah ar-radhilah wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah wa hiya kulluha tarji'u ila usulil imani wa a'malil qulub." Saya mengatakan bahwa ini ya, fitrah ini adalah tuzakki nafsah, dia mensucikan jiwa. Yang jenis pertama, iman kepada Allah dan pengikut-pengikutnya ini, dia mensucikan apa? Jiwa. Wa tutahhirul qalba wa tunammihi, dan membersihkan hati serta menghidupkannya, menumbuhkannya. Membersihkan hati serta menumbuhkannya. Wa tudhibu anha al-afatir radhilah, dan menghilangkan darinya, wa tudhibu anhu, menghilangkan darinya penyakit-penyakit yang kotor. Wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah, dan menghiasinya dengan akhlak yang bagus, akhlak yang indah. Wa hiya kulluha tarji'u ila usulil iman wa a'malil qulub. Ini semua kembali kepada pokok-pokok iman dan amalan-amalan hati. Ya. Jadi jiwa itu bersih, jiwa itu suci, jiwa itu hidup, ya, yaitu kembali kepada pokok-pokok iman dan amalan-amalan hati. Maka ini jenis fitrah yang pertama. Yang mana fitrah ini, ya tentunya yutahhirul qalba war ruh, dia membersihkan hati dan ruh. Ya, jiwa seseorang tentram, bersih dan seterusnya, kembali kepada pensucian hatinya, yaitu iman, usul-usulnya, dan amalan-amalan hati. Nah, ini jenis pertama, fitrah, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada manusia.
Yang Allah perintahkan manusia supaya tetap di atas fitrah Allah itu. Ya, yaitu di atas fitrah jenis yang pertama ini yang membersihkan hati dan ruh manusia, atau di atas fitrah yang kedua. Maka kata Syekh Wan-Naw' Ats-Tsani, yang kedua, jenis yang kedua dari fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia merupakan bawaan, ya. Manusia ma ya'udu ila tathhirid dhahiri wa nadhafatihi wa daf'il awsakhi wal aqdari minhu wa aqdari anhu wa hiya hadhil asyarah, yaitu apa-apa yang membersihkan dhahir, yang mensucikan yang dhahir dan membersihkannya, atau hal-hal yang membersihkan tubuh dan mensucikannya. Ya. Wa daf'il awsakhi wal aqdari anhu, dan menolak kotoran-kotoran darinya. Menolak hal-hal yang kotor darinya. Wa hiya hadhil asyarah, dan itulah 10 perkara ini. Ya, kalau fitrah yang berkaitan dengan yang menghidupkan hati dan ruh manusia, itu berkaitan dengan iman dan amal-amal hati. Tapi kalau fitrah yang berkaitan dengan membersihkan dan mensucikan dan membersihkan jasad tubuh manusia, ya, maka itu kembali kepada apa? 10 perkara ini. Ya, 10 perkara yang disebutkan oleh Syekh di sini. Naam. Baik. Wahya min mahasinid dinil Islam. Dan 10 perkara ini, ikhwan, yang disebutkan dalam hadis ini, kata Syekh, adalah merupakan keindahan agama Islam. 10 perkara ini merupakan keindahan agama Islam. Idh hiya kulluha tandhifun lil a'dha'i wa takmilun laha litatimma sihhatuha wa takuna musta'iddatan likulli ma yuradu minha. Yaitu apa? Semuanya 10 perkara ini adalah tandhifun lil a'dha'i, yaitu membersihkan anggota-anggota tubuh. 10 perkara ini membersihkan anggota tubuh. 6. Wa takmilun laha, dan menyempurnakannya. Litatimma sihhatuha wa takuna musta'iddatan likulli ma yuradu minha. Yaitu untuk menyempurnakan kesehatannya, kebaikannya, tubuh itu, supaya dia selalu siap untuk setiap perkara yang diinginkan darinya. Tubuh itu selalu siap, sehat, untuk memberikan setiap perkara yang diminta darinya. Misalnya Allah kemudian mensyariatkan supaya dia beribadah, maka dengan keadaan dia sehat dan bersih itu, dia selalu siap beribadah kepada Allah. Ya. Nah, 10 perkara ini merupakan keindahan Islam. Maka kita katakan, ya ikhwan, Islam ini, agama yang mulia ini sangat lengkap sekali. Dia mengatur berbagai macam hal. Sampai kebersihan tubuh manusia diatur oleh Islam. Ya, kebersihan tubuh manusia diatur oleh agama yang mulia ini. Fungsinya apa? Fungsinya supaya dia segar, dia sehat, ya, dia kuat, dia tentram. Lalu dia siap untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan. Nah, coba saja kalau orang berada dalam keadaan sakit-sakitan, tidak sehat, tidak fresh, ya, berada dalam keadaan kotor dan seterusnya, maka dia tidak siap untuk melaksanakan perintah yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepadanya. Ya. Nah, maka ini hikmah. Hikmah, salah satu hikmah dari menjaga kebersihan. Ya, supaya orang itu selalu siap untuk melakukan pengabdian kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh merinci. Ini secara umum tadi Syekh katakan kepada kita definisi apa itu fitrah yang dimaksudkan. Kemudian fitrah itu terbagi menjadi 2. Ada bagian yang khususnya untuk membersihkan ruh dan hati manusia. Ya, ada bagian yang membersihkan jasad manusia, tubuh manusia. Nah, kalau berkaitan dengan membersihkan jasad dan tubuh manusia, ini ada 10 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Nanti kita katakan, Ustaz, apakah 10 perkara ini adalah merupakan ketetapan, pembatasan bahwa tidak ada lagi yang lain? Maka Anda katakan bukan. 10 perkara ini bukan pembatasan. Ada 1 perkara yang tidak disebutkan dalam 10 perkara ini.
Tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu tentang khitan. Tentang apa? Khitan. Karena khitan termasuk fitrah. Khitan termasuk apa? Fitrah. Nanti Anda jelaskan di akhir bab. Kemudian saya mulai rincikan satu-satu yang kiranya beliau rincikan, butuh untuk rincikan di sini. Memang di kitab beliau ini, beliau bukan membahas masalah fikih secara rinci ya. Jadi beliau pilih-pilih yang sekiranya memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Nah, kata beliau, fa'ammal madmadatu wal istinsyaq, adapun berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ini perkara yang keberapa dari 10 tadi? Terakhir malah ya. Setelah siwak juga ada istinsyaq. Apa itu? Ke berapa? Istinsyaq keempat. Sementara berkumur-kumur ke 10. Tapi kenapa digabung ya? Karena kalau bicara istinsyaq berarti berbicara juga tentang berkumur-kumur ya. Karena berkumur-kumur dan istinsyaq itu satu paket. Ya, satu paket. Nah, begitulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang memisahkan maka wallahu a'lam. Kita belum tahu nasnya. Tapi yang datang dalam hadis-hadis yang sahih bahwa istinsyaq dan madmadah itu satu paket. Sekaligus Rasulullah mengambil air berkumur-kumur dan memasukkannya ke hidung dari satu telapak tangan. Sebagaimana datang dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka Syekh mengatakan wa ammal madmadatu wal istinsyaq, adapun berkumur-kumur dan istinsyaq, fa innahuma masyru'ani fi taharatil hadatsil asghari wal akbari bittifaq. Keduanya ini disyariatkan. Keduanya disyariatkan. Fi taharatil hadatsil asghar wal akbar. Pada taharah dari hadas kecil maupun hadas besar. Bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat, kata Syekh di sini, berkumur-kumur dan beristinsyaq ini itu disyariatkan baik di dalam berwudu maupun di dalam mandi janabah, dalam mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Nah, dengan kesepakatan. Kalau ditanya Ustadz, apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Itu lain pembahasan. Tapi disyariatkan atau tidak disyariatkan, ya maka hukumnya disyariatkan. Ya. Mahfum ya? Disyariatkan. Para ulama sepakat, disyariatkan. Nanti hukumnya apa? Wajib atau bukan wajib? Itu para ulama khilaf. Tapi apa disyariatkan? Maka jawabnya disyariatkan. Nah. Baik. Wahuma fardani fihima min tathhiril fammi wal anfi wa tandhifihima. Keduanya adalah fardu. Keduanya adalah fardu. Jadi perhatikan ya, Syekh mengatakan berkumur-kumur dan beristinsyaq itu fardu hukumnya. Kalau ada orang yang mengatakan, ada berapa sih fardu-fardu wudu? Iya. Ada berapa sunnah-sunnah wudu? Ada berapa fardu-fardu wudu? Ada sebagian orang ya. Ada sebagian orang. Mereka berpendapat bahwa fardu-fardu wudu itu yang disebutkan dalam ayat. Dalam ayat. Yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya. Dan kedua tangan kalian sampai pada lengan siku. Makna ilal marafik, yakni sampai pada siku itu maksudnya siku termasuk. Ila di situ maknanya ma'ah. Bersamaan, bersama dengan siku. Bukan hanya batas di sini, bukan. Bersama. Jadi dia masuk. Nah, nanti ada ulama khilaf ya. Apakah itu batas sampai di sini aja? Maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan batas di sini saja, tidak boleh lewat. Nah, ayat mengatakan begitu. Ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi sampai di situ aja. Misalnya antum dari sini sampai ke sini, maka sampai di sini aja batas, tidak boleh lebih. Nah, ya. Nah, tetapi pendapat yang kuat tidak. Pendapat yang sahih, maka siku itu masuk. Bahkan boleh melebihi itu.
Karena makna ila di sini maknanya adalah ma'a. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman sendiri ini dalam kitab beliau Tafsir Karimir Rahman fi Kalamil Manan ketika menjelaskan ayat tersebut, ya. Nah, ala kulli hal ikhwan, kita lihat di sini bahwa ayat wudu dalam surat Al-Maidah ini menyebutkan wajah, kedua lengan sampai siku, usap kepala, dan mencuci kaki. Jadi ada 4 saja, ya. Ada sebagian orang mengatakan, dan Anda pernah mendengar dai-dai, ya, di ceramah-ceramah mereka di YouTube dan seterusnya, ada yang mengatakan wudu itu, wajib wudu itu 4 saja yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Maka kita katakan keliru. Kenapa keliru? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih memahami ayat ini dan mempraktekkan ayat ini. Ketika Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau melakukan salat maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka Rasulullah mempraktekkan ini tata cara wudu. Bagaimana Rasulullah membasuh wajahnya? Rasulullah berkumur-kumur memasukkan air ke hidung baru kemudian membasuh wajah. Ya. Maka siapa yang lebih paham tentang penafsiran ayat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Artinya kalau suatu saat dalam wudu Rasulullah itu pernah meninggalkan berkumur-kumur dan beristinsyak, maka bisa jadi kita memahami bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak itu yustahab saja. Ya. Tapi karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, maka perintah ayat ini menunjukkan inilah praktik Rasulullah terhadap ayat ini. Maka dari itu pendapat yang kuat mengatakan, di antara yang wajib-wajib wudu itu termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan beristinsyak. Makanya Syekh mengatakan di sini, wahuma fardhani. Keduanya ini fardu. Dia termasuk fardu-fardu apa? Wudu. Barang siapa yang berwudu tidak berkumur-kumur dan tidak memasukkan air ke hidung, maka batallah salatnya. Karena wudunya tidak sempurna. Wudunya tidak sempurna. Ya? Nah. Kemudian akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Alasannya wajah, mulut dan hidung itu berada di wajah. Berada di mana? Di wajah. Sehingga ketika perintah untuk membasuh wajah, berarti di dalamnya ada perintah untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Nah. Maka saya mengatakan keduanya fardu. Ini pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama. Ya. Meskipun ada yang mengatakan ini sunnah. Tapi ini pendapat yang lemah. Kita anggap pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa ini apa? Sunnah. Fihima min tathhiril fammi wal anfi wa tandhifihima. Yani berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu ya termasuk membersihkan mulut, ya, dia bagian dari membersihkan mulut dan hidung. Ya. Mensucikan mulut dan hidung serta membersihkannya. Jadi bukan hanya asal orang itu berkumur-kumur saja atau memasukkan air ke hidung saja, tidak ada faedahnya, bukan. Faedahnya ini membersihkan. Ya, membersihkan mulut dan membersihkan hidung. Nah. Kenapa kata Syekh? Li'annal famma wal anfa yatawaradu alaihima katsirun minal awsakhi wal abkhirati wa nahwihima. Karena mulut dan hidung itu paling selalu datang kepadanya, masuk keluar kepadanya kotoran-kotoran dan gas-gas, berbagai gas dan kotoran masuk ke dalam mulut dan yang semisal dengan itu. Ya, berbagai macam kotoran, gas, makanan dan seterusnya masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam rongga hidung, maka memang keduanya ini harus dibersihkan dan disucikan. Nah, wa huwa muttarrun ila dzalika wa izalatihi. Sebab itu keduanya ini harus dibersihkan dan dihilangkan kotoran-kotoran yang datang silih berganti dan gas-gas yang datang silih berganti ke hidung itu harus dihilangkan, dibersihkan dan dihilangkan. Itu dengan cara apa? Ya, bermadmadah wal istinsyak. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah,
Mafhum ya ikhwan? Baik. Jadi di sini Syekh sudah membahas satu poin, yaitu satu fitrah. Itu fitrah berkumur-kumur, dan beliau ambil lagi fitrah yang ke-10, yaitu istinsyak yang keempat, dan yang terakhir 10 yaitu madmadah. Ya. Jadi beliau membahas duanya. Nah, kedua-dua ini satu paket. Ya. Nah. Dan apa hukumnya? Syekh mengatakan fardu. Dan ini perkara yang rajih, perkara yang kuat, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Kemudian kata beliau juga menjelaskan alasan kenapa mulut dan hidung itu dibersihkan. Iya, alasannya itu tadi karena masuk keluar berbagai gas dan kotoran-kotoran di mulut dan hidung, maka dia mesti dibersihkan. Wa kadzalika siwak, demikian pula siwak. Ini beliau bahas lagi siwak. Siwak fitrah yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Fitrah yang ketiga. Ya. Yaitu yutahhirul famma. Ya. Membersihkan mulut, mensucikan mulut. Siwak itu termasuk fitrah ya. Mensucikan mulut. Nah, fahuwa matharatun lil fammi mardatun lirrabb. Siwak itu mensucikan mulut dan diridhai oleh Allah. Ini ucapan Syekh ini merujuk kepada hadis ya. Ada hadis yang maknanya demikian. Disahihkan oleh Al-Allamah Albani, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Yaitu Rasulullah bersabda tentang siwak, yaitu mutharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut, mensucikan mulut, dan diridhai oleh Allah Rabb Azza wa Jal. Nah, walihada yushra'u kulla waqtin. Sebab itu disyariatkan setiap saat. Siwak itu disyariatkan setiap saat. Siwak itu dia membersihkan mulut dan memang dia mendatangkan keridhaan Allah, maka disyariatkan setiap saat. Setiap saat mulut itu perlu dibersihkan, dan setiap saat seorang itu membutuhkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia bersiwak itu di samping memang bersih, tapi dia mendapatkan keridhaan Allah. Ada pahala di situ mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Jadi bukan hanya pahala-pahala yang lain ya, terlepas dari pahala yang lain. Pahala mengikuti sunnah Rasulullah ya. Tetapi di sini ada pahala juga, pahala mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Syekh, walihada yushra'u kulla waqtin. Sebab itu disyariatkan setiap saat. Wa yuta'akkadu indal wudu'i was salati wal wantibahi minan naum wa taghayyuril fammi wa sufratil asnani wa nahwiha. Dan lebih ditekankan lagi untuk bersiwak itu. Lebih ditekankan lagi untuk bersiwak itu, yaitu ketika endal wudu, ketika berwudu. Ketika berwudu. Sampai-sampai ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahasanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu. Kalau saja tidaklah memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali berwudu, bersamaan dengan dia berwudu. Setiap kali wudu bersiwak, setiap kali wudu bersiwak. Kalau seandainya hal ini tidak memberatkan umat, Rasulullah khawatir ya, khawatir umat itu rasa berat, maka beliau enggak perintahkan. Maka ini anjuran. Kenapa beliau tidak perintahkannya? Kalau beliau perintahkannya jadi wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah itu apa? Wajib. Maka Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena kalau wajib, maka umat bisa berat. Ya, umat bisa berat. Dengan segala aktivitas mereka, kesibukan mereka, dan seterusnya. Ya, mereka bisa berada dalam safar, dan seterusnya. Ya, sulit bagi mereka. Maka ini sebuah anjuran saja. Tetapi anjuran yang sangat ditekankan. Itu Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu.
Atau kama ja'a fil hadits. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, tidak aku khawatirkan memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama dengan setiap kali wudu, bersamaan dengan wudu. Nah, maka ini sangat ditekankan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya siwak itu, bersiwak itu kapan saja. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang ditekankan dalam syariat. Ya, ditekankan dalam syariat. Itu yang pertama ketika kata Syekh di sini, yakni ketika apa? Berwudu. Yang kedua wassalah, ketika salat. Ketika salat. Kalau ada batang siwak ya. Orang mau salat itu ya dia apa? Bersiwak. Itu tidak masalah. Ya. Nah, termasuk perkara yang dianjurkan. Wantibahi minan naum, dan ketika bangun tidur. Bangun tidur. Wa taghayyuril fam, dan ketika apa? Perubahan bau mulut. Ya, bisa jadi karena seorang itu terlalu banyak diam atau terlalu banyak berbicara. Itu juga bisa menyebabkan adanya perubahan pada bau mulut. Maka pada saat ini sangat ditekankan untuk apa? Bersiwak. Kemudian kata Syekh wa sufratil asnani wa nahwiha, dan ketika apa? Gigi itu sudah mulai menguning. Ya, apalagi kalau orang merokok ya. Orang merokok itu Masya Allah. Giginya kadang-kadang kita kira emas. Ya. Nodanya itu susah untuk sembuh. Ya, susah untuk apa? Hilang. Ya. Nah. Ini apa? Perkara-perkara atau saat-saat yang sangat ditekankan untuk bersiwak. Sangat ditekankan. Ya. Nah. Siwak itu apa? Siwak itu secara bahasa gosok gigi. Ya. Kalau antum pakai pasta gigi dan siwak gigi itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Tapi kalau antum menggunakan batang siwak, ini lebih bagus. Menggunakan batang siwak lebih bagus. Ya, sunnahnya menggunakan batang siwak. Antum menggunakan batang siwak mendapatkan pahala. Pahala karena di situ apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan batang siwak ini mempunyai keutamaan. Di antara keutamaan batang siwak paling dibenci sama iblis. Ya. Sementara kita itu jangan buat iblis ridho. Antum kalau mau buat iblis ridho ya datang aja main-main ke kafe, geleng-geleng kepala apa ya, iblis senang. Tapi kalau antum mau buat iblis marah, kapan buat iblis marah? Kalau ada orang membuat pertanyaan-pertanyaan candaan ya, mana kapan bisa bikin setan marah? Ya. Mau pukul setan tidak bisa, mau diancam tidak bisa, senang dia kan? Senang. Mau lakukan pelanggaran, senang dia, setan senang. Bagaimana caranya? Bersiwak. Bersiwak. Targhiman li syaitan. Ya, ini setan itu nggak suka. Ya, orang itu bersiwak. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Mata terang. Orang menggunakan batang siwak ini matanya terang. Nah, nggak mudah untuk kena apa? Penyakit mata. Yang keempat, kuat giginya. Kuat apa? Giginya. Nah, ini fadilah-fadilah menggunakan batang siwak. Tapi kalau memang antum tidak ada batang siwak, ya sudah pakai saja apa? Pasta gigi. Itu sudah cukup. Kalau misalnya mau double, misalnya pasta gigi, kemudian bawa juga batang siwak, tidak masalah. Jangan sampai antum, oh iya ini sunnah bersiwak ketika mau sholat, antum datang bawa ember sama odol sama sikat gigi di saf sholat, begitu mau sholat sikat gigi dulu. Ini apa ini ya? Jadi repot antum. Ya. Loh ini sunnah. Iya, tapi bukan itu maksudnya. Ya. Nah, ya paham ya. Baik. Kemudian khalafiddin azani Allah wa iyyakum, kata Syekh, wa amma qassus syarib, menggunting kumis. Adapun menggunting kumis. Kayak berapa? Sunnah ke berapa itu? Kalau dalam hadis ini dia sunnah yang pertama ya. Nah, sunnah yang pertama. Menggunting kumis. Di sini menggunting ya, dia bukan apa namanya? Bukan natfu, bukan mencabut. Bukan mencabut. Tapi dia menggunting. Nah, maka artinya apa? Apa itu menggunting kumis? Ya, merapikan kumis, kata Syekh, au haffuhu hatta yabdu syafah, ya, atau apa menipiskannya
kumis itu sampai nampak bibirnya. Ya. Ini fitrah. Ya. Ada orang kadang-kadang kumisnya saking panjang, bibirnya nggak kelihatan. Ya, cuma kelihatan kumisnya aja. Ya. Kadang-kadang lucu juga ya. Ya memang kalau dia makan makanan yang ya, biasa-biasa mungkin roti enggak apa-apa. Tapi kalau makan makanan Ambon kayak papeda ya repot. Ya. Pelepotan di kumis-kumisnya kan papeda jadi repot. Ya, ini enggak bersih. Ya. Nah, maka apa, ikhwan? Ya ini haffuhu hatta yabdu asyafah. Merapikan, menipiskan kumis itu sampai nampak bibirnya. Nah, orang itu kalau kelihatan bibirnya juga kelihatan cakep. Ya. Kalau antum kumisnya sudah kayak Paraden, tidak ada bentuk bibirnya, nggak cakep. Ya. Nah, tahu Paraden itu. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah, atau seperti apa itu tentara-tentara Belanda, company gitu kan, panjang kumisnya diputar-putar. Ya ini apa? Menyelisihi apa? Fitrah. Ya. Falima fi dzalik minan nadhafah. Ya karena hal itu termasuk nadhafah, kebersihan. Kalau ditanya kenapa sih faedah potong kumis itu? Ya kebersihan. Faedahnya apa? Kebersihan. Wa taharruzi mimma yakhruju minal anf. Dan apa? Menghalangi apa-apa yang keluar dari hidung. Jadi kalau kumis itu sudah terlalu tebal, ya kotoran yang mau keluar dari hidung juga terhambat. Ya. Nah. Fa inna sya'ra syarib idza tadalla 'ala syafah basyara bihi ma yatanawaluhu min ma'kulin wa masyrubin. Ini juga repot kata Syekh. Ya, karena kumis itu kalau sudah menjulur ya ke bawah ini sudah panjang sampai ala syafah, menutupi bibirnya itu, maka otomatis dia akan menghalangi makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut. Makan terhalang sama apa? Kumis. Baru kumisnya itu sudah kena ludah-ludah pinang, ya, jorok, ya. Nah, makin kotor, hilang dari kebersihan, ya. Hilang dari kebersihan. Kecakapannya ndak ada, kebersihannya juga ndak ada, tamatlah kerugian antum. Ya, sempurna sudah kerugiannya. Nah, maka seorang muslim itu harus menjaga kebersihan, menjaga penampilannya. Ya, tampil itu jangan ugal-ugalan. Ya, rambutnya dirapikan, ya, kumisnya dibagus-baguskan, ya. Walaupun sudah punya istri 2, ya tidak apa-apa. Kumis tetap harus bagus. Ya. Nah, ini bagian dari kebersihan dan menjaga ketampanan. Nah, kemudian kata Syekh, ma taswihil hilqati biwafratih. Ya, bersamaan dengan itu ya di samping dia bisa menghalangi bersentuhan langsung dengan makanan-makanan itu jorok, ya dia di samping penampilannya jadi kurang bagus, samping menghalangi makanan, ya juga membuat penampilan itu jadi kurang bagus. Orang pakai kumis penampilan kurang bagus, ya. Naam. Wa inistahsanahu man la ya'ba'u bih. Walaupun ya orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan ini menganggap bagus kalau kumisnya panjang, ya. Makanya dia hobi manjangin kumis ya karena dia menganggap bagus. Nah, ini anggapan bagus mereka ini nggak perlu diperdulikan karena dia menyelisihi fitrah, Nah, kata Syekh, wa hadza bi khilafil lihya. Hal ini berbeda dengan jenggot. Ini beliau masuk di pembahasan tentang jenggot. Jenggot itu fitrah yang keberapa? Fitrah yang kedua ya. I'fa'ul lihya. Ya kan? Memelihara jenggot ya. Ikhwan, kita katakan bahwa kumis itu jangan dicukur habis ya. Cukur habis sebenarnya tidak apa-apa, tapi yang dianjurkan itu ditipiskan.
Ya, jadi qas, yakni digunting tipis, nampak bibirnya biar kelihatan ganteng. Ya, nah. Maka kemudian lihya berbeda dengan lihya. Lihya itu antum nggak disuruh tumbuhin lihya ya. Jadi kalau antum nggak punya lihya ya sudah, nggak apa-apa, sabar aja, biar kelihatan cantik nggak apa-apa. Ya, nah. Kalau antum punya lihya ya itu kelihatan ganteng, gagah. Ya. Nah, maka disuruh itu bukan tumbuhin lihya. Ada orang nggak punya lihya, cuman satu urat lihyanya. Tapi dia mau pakai apa? Penumbuh-penumbuh lihya itu, penumbuh jambang, apa namanya? Obat-obat itu ya. Ini tidak disyariatkan. Artinya boleh-boleh sajalah. Tapi ini bukan diperintahkan. Karena antum tidak diperintahkan untuk suruh numbuhin jenggot. Enggak. Artinya kalau jenggot antum ada, diperintahkan untuk pelihara aja gitu. Jadi kalau nggak tumbuh ya sudah sabar. Antum termasuk jenis orang yang nggak ada jenggot. Ya. Karena masing-masing manusia itu ada. Dia punya, ada orang yang jenggotnya panjang, ada yang nggak ada, ya, dan seterusnya. Nah, kata Syekh, fa inna Allah ja'alaha waqaran lirrajul wa jamalan bih. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan jenggot bagi lelaki itu untuk kewibawaan dan keindahan, kecakapan. Coba antum lihat orang kalau punya jenggot itu wibawa sekali. Ya. Nah, dan apa? Cakap. Kenapa cakap? Ya karena dia beda dengan wanita. Kalau udah punya jenggot ya sama dengan wanita. Ya. Mulus muka antum itu licin seperti wajah wanita. Ya. Nah. Kata Syekh, walihada yabqa jamaluhu fi hali kibarihi biwujudi sya'ril lihyah wa tubira dzalika biman ya'sir rasula fayahliquha. Jadi oleh karena itu kecakapannya itu tetap ada, nampak di saat dia tua kalau dia punya jenggot itu. Kalau antum lihat orang tua itu kalau punya jenggot, apalagi kalau sudah memutih jenggotnya itu makin cakap aja. Ya. Makanya jangan heran kalau sudah tua punya banyak jenggot bisa zuat lagi. Bisa menikah lagi itu ya. Karena itu tadi kecakapan jenggot itu. Ya. Nah, maka ini beda. Orang kalau sudah tua nggak punya jenggot itu banyaknya nggak bisa menikah lagi. Karena nggak cakap. Ya. Nah. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, di sini luar biasa salah satunya ya. Dan memang kewibawaan lelaki itu di situ. Ya, kewibawaan lelaki itu di punya jenggot itu. Nah, hal ini menyelisihi orang-orang yang memaksiati Rasul sehingga mereka menghilangkan jenggot mereka. Mereka menghilangkan jenggotnya. Nah, kalau kita lihat ya, kawan, orang yang tidak punya jenggot sama sekali, dia punya jenggot kemudian dia hilangkan itu kalau dia sudah tua, kelihatannya sekali, beda sekali kelihatannya. Nampak ketuaannya itu, kegagahannya hilang. Ya. Sama seperti wanita yang sudah tua. Antum lihat wanita yang sudah tua lemah, ya wajahnya keriput, ya ada. Laki-laki pun begitu. Kalau jenggotnya sudah nggak ada, sudah tua keriput, antum lihat dia itu sama aja, sama-sama lucu. Ya. Kalau dia punya jenggot, walaupun sudah tua, antum lihat cakap aja, masih cakap, gagah. Ya. Nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ini berkaitan dengan jenggot ya. Dan memang di samping itu ikhwan, ini Syekh menyebutkan beberapa faedah-faedah yang nampak pada realita ya. Namun lebih dari itu semua, yang memelihara jenggot ini menyelisihi Yahud dan Nasara, menyelisihi kufar, orang-orang kafir. Nah, ini tentu ada faedah tersendiri dalam menyelisihi mereka. Karena sekian banyak syariat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya itu ada di dalam unsur-unsur menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi orang-orang kafir, ya. Nah, wa amma qasul adfar wa natful ibt wa ghaslul barajim
Adapun memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan membasuh ruas jari jemari. Jadi ini ruas jari jemari ini makanya ketika berwudu itu kita disunnahkan untuk membasuh ruas jari jemari, yaitu diselat-selati. Iya, diselat-selati jari jemari. Jadi jangan hanya sekedar ambil air lalu gini aja. Ya, tapi jari jemari ini dibersihkan. Ya, itu bagian dari fitrah. Bagian dari apa? Fitrah, sunnah. Jari jemari kaki maupun jari jemari tangan. Wahia mutawil badanil lati tajtami'u fiha al-awsakh. Ya. Yani dia itu ya bagian-bagian badan yang berkumpul padanya kotoran. Pada ketiak itu biasanya ada kotoran. Pada celah-celah jari jemari juga ada kotoran. Pada bagian bawah kuku juga ada kotoran. Bagian bawah kuku kaki maupun kuku tangan. Maka dari itu apa? Di antara kebersihan pandangan Islam terhadap kebersihan seseorang adalah dia menghilangkan tempat-tempat, membersihkan tempat-tempat di mana berkumpulnya kotoran itu. Maka dari itu di sini apa? Kuku, ketiak, ya, ruas-ruas jari jemari pada kaki maupun pada tangan. Apalagi orang yang kesehariannya pakai sepatu ya. Orang yang kesehariannya pakai sepatu itu kan jari-jarinya makin rapat itu, dijepit sama sepatu. Ya. Jepit sama sepatu itu biasanya kotor di sela-sela jari-jarinya itu, ya. Kotor, apa kulit-kulit yang sudah rusak atau memang ada pasir-pasir yang mengendap di situ dan seterusnya. Maka dia harus membersihkannya. Ini bagian dari fitrah, ya. Bagian dari fitrah. Walaha minat tandhifi wa izalatil mu'diyati ma la yumkin jahduhu wa kadzalika halqul anah. Naam. Kalau anah itu apa? Ketenangan, ketidak tergesa-gesaan. Kalau anah pakai ain itu rambut kemaluan. Ya, bedanya jauh ya. Bedanya jauh. Salah menyebutkan makhraj hurufnya saja beda jauh maknanya. Kata beliau, maka tempat-tempat ini ya dibersihkan. Dan menghilangkan apa? Kotoran-kotoran yang tidak mungkin diingkari. Kalau ada siapapun nggak bisa mengingkari bahwa di sini tempat adanya kotoran. Ya, siapapun nggak bisa mengingkari bahwa di balik kuku itu tempat hinggapnya kotoran. Di jari jemari ini tempat hinggapnya kotoran. Pada ketiak manusia tempat hinggapnya kotoran. Ya, itu tidak bisa diingkari. Maka upaya untuk membersihkannya dan menghilangkannya itu adalah bagian dari fitrah. Ya. Nah, wa kadzalika halqul anah, demikian pula dengan mencukur rambut kemaluan. Mencukur rambut kemaluan. Jadi bukan qassu ya. Dalam lafaz hadis itu bukan qassu. Qassu itu menggunting. Kalau di apa? Rambut kemaluan ini bukan qassul anah, bukan menggunting. Ya, tapi apa? Halqul anah, yakni mencukur habis. Nah, kalau misalnya seorang dia gunting aja ini sebenarnya udah cukup juga sih. Boleh aja. Tapi yang disebutkan dalam lafaz hadis adalah mencukur habis. Makanya dalam sebagian hadis itu disebutkan al-istihdad. Istihdad. Apa itu istihdad? Karena istihdad itu membersihkannya dengan alat besi kecil. Silet, pisau yang sedemikian. Makanya namanya istihdad. Ya. Nah. Ini semua bagian dari fitrah. Bagian dari fitrah. Nah. Kemudian kata Syekh wa ammal istinja. Adapun istinja. Ya. Wa huwa izalatul kharij minas sabilaini bima'in aw hajarin. Wa huwa lazimun wa syartun min syurutit taharah. Istinja itu adalah izalatul kharij min sabilain.
membersihkan, menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dari dubur maupun dari kubul. Yaitu membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Bima'in au bihajarin. Dengan air atau dengan batu. Jadi kalau istinja dengan air namanya, membersihkan dengan air namanya istinja. Ya. Membersihkan dengan batu namanya istijmar. Namanya apa? Istijmar. Istijmar itu membersihkan dengan batu. Ini bahasan fikih ya. Syaratnya 3 batu. Syaratnya apa? 3 batu. Kalau kurang dari itu dianggap belum bersih. Ya. Atau kalau tidak ada batu, boleh dengan benda yang lain. Yang kering, padat, dapat menghilangkan najis. Tisu, daun, ya, atau yang semisal. Itu semua namanya istijmar. Di luar daripada air. Nah. Fahuwa lazimun. Dia adalah wajib, mesti. Suatu keharusan. Wa syartun min syurutit taharah. Dan dia merupakan satu syarat dari syarat-syarat taharah. Ya. Satu syarat dari syarat-syarat taharah. Naam. Maka kata Syekh, fa'alimta anna hadhil asya'a kullaha tukammilu dhahiral insani wa tutahhiruhu wa tunaddifuhu wa tadfa'u anhul asya'a dharrah wal mustakhbahata wan nadhafatu minal iman. Kata Syekh, engkau telah mengetahui bahwa perkara-perkara ini semua adalah tukammilu dhahiral insan. yakni dia menyempurnakan penampilan lahir seseorang. Ya. Dia perkara yang mana? 10 perkara ini. Ya. 10 perkara ini kalau dijaga oleh seseorang dengan baik, maka tampilan dohirnya itu bagus, sempurna. Ya. Nah, wa tutahhiruhu wa tunaddifuhu, dan dia mensucikan dan membersihkannya. Mensucikan dan membersihkan tampilan dohir seseorang. Wa tadfa'u anhul asya'ad dharrah wal mustakhbahah, dan dia menolak dari diri seseorang itu segala hal yang membahayakan dan kotor, yang dianggap kotor. Wan nadhafatu minal iman, sementara an-nadhafah itu bagian dari iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Ya. Di samping itu memang kebersihan itu dia menjaga kewibawaan, ya, menjalankan fitrah-fitrah ini. Dia bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian menjaga kebersihan, menjaga kewibawaan, kesempurnaan penampilan dan seterusnya. Lebih dari itu semua, ini dia adalah bagian dari iman. Dia bagian dari apa? Iman. Karena dia bagian dari kebersihan. Kemudian kata Syekh, wal maksud annal fitrata hiya syamilatun li jami'i syari'ah batiniha wa dhahiriha li'annaha tanfil batina minal akhlaqir radilah wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah allati tarji'u ila aqaidil imani wa tauhid wal ikhlasi lillahi wal inabati ilaih wa tunaqqid dhahira minal anjasi wal awsakhi wa asbabiha. Kata Syekh, yang dimaksudkan oleh hadis ini, kalau tadi Syekh sudah bahas, singgung ke kita ya, bahwa fitrah itu ada fitrah yang membersihkan hati, ruh, ada fitrah yang membersihkan badan. Ya. Maka Syekh mengatakan, kalau begitu yang dimaksudkan oleh hadis ini apa sih sasarannya? Ya. Maka yang dimaksudkan annal fitrah, bahwa fitrah secara umum itu hiya syamilatun li jami'i syariah. Dia mencakup semua syariat. Dia mencakup semua syariat. Ya, batiniha wa dhahiriha, baik secara batin maupun secara dhahir. Ya. Jadi kalau disebutkan fitrah secara umum dalam hadis, ya dia mencakup yang dhahir maupun yang batin. Walaupun fitrah-fitrah yang disebutkan itu berkaitan dengan dhahir. Ya. Kenapa larinya ke batin, Ustaz? Ya karena dia bagian dari iman. Ya. Mafhum ya? Nah Ustadz, ini kan bagian dari penampilan tohir, menjaga badan dari najis, membersihkan kuku, ya,
merapikan kumis, membiarkan lihya, mencabut rambut ketiak, membersihkan rambut kemaluan dan seterusnya. Ini batin, ini zahir, ya, fisik. Tapi apa? Dia termasuk apa? Batin. Membersihkan perkara batin. Kenapa? Karena dia bagian dari iman. Dia bagian dari iman. Jadi kata Syekh, wal maksud annal fitrata hiya syamilatun li jami'i syariah. Yang dimaksudkan bahwa fitrah itu adalah mencakup semua syariat, baik yang batin maupun yang zahir. Li'annaha tamfil batin minal akhlaqir radhilah wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah allati tarji'u ila aqaidil iman wa tauhid. Karena fitrah ini dia membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang tercela, dan wa tuhallihi, menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, yang kembali kepada, yang itu semua kembali kepada akidah-akidah iman dan tauhid, wal ikhlasi lillahi wal inabati ilaih, dan ikhlas kepada Allah serta kembali kepadanya. Wa tunaqqid dhahira, dan dia membersihkan dhahir. Dia membersihkan dhahir minal anjasi wal awsakhi wa asbabiha, dari najis dan kotoran-kotoran dan sebab-sebabnya. Iya, di fitrah ini dia membersihkan batin dan dia membersihkan zahir. Ya, maka dia itu mencakup semua syariat. Nah, fitrah itu membersihkan yang batin dan membersihkan yang zahir, maka dia mencakup semua syariat. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah, lalu Syekh menyebutkan wa tutahhiruhu taharatal hissiyah wa taharatal ma'nawiyah, dan dia membersihkannya, mensucikannya secara taharatul hissiyah, taharah indra, kebersihan indrawi, wa taharatul ma'nawiyah, dan apa? Kebersihan ma'nawiyah. Ya, kebersihan indrawi itu yaitu tadi wudu, ya, membersihkan tubuh dan seterusnya. Kalau taharah ma'nawi, ya membersihkan hati, ya, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, penyakit-penyakit hati, akidah-akidah yang buruk dan seterusnya. Maka disitulah dia mencakup seluruh sendi-sendi syariat. Maka dari itu, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu adalah separuh dari iman. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, yang membersihkan diri. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ikhwana fid din, azanillahu wa iyyakum, di sini Syekh menyebutkan 10 fitrah. Ana tambah 1 ya. Maka Anda katakan bahwa 10 fitrah di sini yang disebut dalam hadis ini bukan pembatasan. Karena ada hadis lain yang menyebutkan satu bab yang lain, di luar daripada yang disebutkan di 10 ini. Yaitu datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Ya, di sini dihitung 5 perkara, ya. Yaitu apa? Al-istihdad. Yang pertama istihdad, yaitu membersihkan rambut kemaluan. Wal khitan, itu khitan sunat. Dan apa? Qassus syarib, menggunting kumis. Wa natful ibt, dan mencabut rambut ketiak. Wa taqlimul adfar, dan apa? Menyelat-nyelati apa? Jari-jari, ruas-ruas jari jemari, ya. Nah, maka di sini ada satu perkara yang keluar dari 10 hadis. Kalau dalam 5 ini 4-nya masuk dalam hadis 10 perkara yang kita bacakan. Ya, satu yang tidak masuk, yaitu al-khitan. Maka kalau 10 itu kita tambah dengan 1 ini berarti menjadi 11. Ya, maka ikhwan, maka di antara sunnah fitrah ini khitan. Di antara sunnah fitrah ini khitan. Maka ada tambah pembahasan di sini ya, jadi catatan, yaitu khitan. Para ulama sepakat
bahwa khitan itu disyariatkan. Khitan itu disyariatkan. Dan dia termasuk fitrah karena dia kebersihan. Dia dalam rangka menjaga apa? Kebersihan. Ya. Maka sekarang ini kalau kita lihat di dunia modern ini, itu di negara-negara Eropa, itu dengan alasan untuk kebersihan itu, para lelakinya khitan. Ya. Nah, kalau muslimin, dia khitan itu dengan dibangun di atas keimanan. Di samping memang kebersihan itu keimanan, karena perintah agama. Ya. Kalau orang negara-negara Eropa, ya mereka tidak meyakininya sebagai suatu bentuk keimanan, tetapi dari sisi kesehatan. Ya. Dan saya punya kenalan ya, kawan. Saya punya kenalan satu Chinese. Anak-anaknya, ya, istrinya Chinese, suaminya juga Chinese. Ya memang mereka konglomerat. Tapi anak-anak laki-lakinya semuanya khitan. Dia sendiri ngomong ke saya, Pak Ustadz, kenapa? Semua anak-anak saya khitan. Loh, kenapa bisa sih? Iya tuh kebersihan, Ustadz. Oh ya, sudah. Khair. Labas, tidak mau ngomong panjang lebar. Tapi anak paham di situ bahwa memang hatta orang-orang non-muslim, ya, hatta di negara-negara Eropa, ya, itu dengan alasan kebersihan mereka berkhitan. Nah, jauh sebelum itu umat Islam, ya, melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkannya. Subhanallah, ya. Ini membuktikan bahwa agama yang mulia ini bukan hasil olah pikir Rasulullah. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau manusia biasa. Ya, beliau tidak bisa berpikir kalau dengan sifat manusianya saja itu tidak bisa berpikir tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Ya. Tapi karena ini adalah wahyu, Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya ini, Allah membuat syariat. Maka syariat itu berlaku sejak dari Allah buat sampai hari kiamat nanti. Maka ketika kita hidup di abad yang ke-14 lebih ini, kita telah mendapati bahwa bukti kebenaran dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi anak katakan, di antara salah satu hikmah daripada khitan itu adalah kebersihan. Itu hikmah umum, tidak bisa ditolak, hatta oleh orang-orang kufar. Ya, nah, para ulama sepakat bahwa khitan itu disyariatkan. Namun mereka berbeda hukumnya. Mereka berbeda hukumnya terkait dengan lelaki dan wanita. Para ulama sepakat bahwa hukum khitan bagi lelaki itu wajib. Apa? Wajib. Adapun bagi wanita, mereka berselisih pendapat. Sebahagian ulama mengatakan wajib. Sebagaimana Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah. Begitu juga Syekh Dr. Abdul Azim Badawi, hafizana wa hafizahullah, di dalam kitabnya Al-Wajiz fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan bagi wanita sunnah. Di antaranya pendapat Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahullah. Imam Ahmad pernah ditanya ya tentang orang wanita yang sudah tua. Sudah dewasa ya. 30 tahun apa 40 tahun. Kalau dia masuk Islam, apakah dia berkhitan? Ya, apakah dia dikhitan? Ya, beliau menjawab ya kalau bisa. Artinya perkara itu bukan wajib bagi dia. Ya. Nah, karena salah satu hikmah khitan bagi wanita itu agar dia tidak bahasa bebasnya dia tidak ganas, ya. Nah, dia bisa terjatuh dalam kemaksiatan. Ya. Dan oleh sebab itu khitannya pun jangan terlalu banyak karena nanti dia dingin. Ya. Bukan menggigil orang demam, bukan ya. Nah, oke. Dingin maksudnya. Paham? Dingin maksudnya dia kurang cekatan layani suami. Nah, maksudnya gitu. Ya. Nah, pasif. Nah, Masya Allah ini bahasanya. Lebih mantap lagi ya. Nah, dia pasif ya, Masya Allah. Nah, ya, hilang semangatnya. Itu kalau terlalu banyak di khitan. Baik, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka anak katakan bahwa khitan itu pendapat yang terpilih, yang anak yakini adalah bagi lelaki wajib dan bagi wanita yustahab. Bagi wanita apa? Yustahab, disukai. Ya. Nah. Dan khitan ikhwana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum
Ada datang dalam hadis disebutkan dalam Jami'us Shaghir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ketika ada seorang laki-laki yang masuk Islam, maka Nabi bersabda kepadanya, alqi anka sya'aral kufri wakhtatin. Yaitu buanglah darimu, campakanlah darimu yakni sya'aral kufri, yakni syiar kekufuran, dan wakhtatin, dan berkhitanlah. Nabi perintahkan lelaki ini untuk berkhitan. Dan khitan itu merupakan sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad bahwa ikutilah ya agama Nabi Ibrahim yang hanif, ya. Dan Nabi Ibrahim berkhitan. Nabi Ibrahim berkhitan. Yaitu apa? Khitannya Nabi Ibrahim itu samanuna sanah. Ini 80 tahun. 80 tahun Nabi Allah Ibrahim berkhitan. Ya. Ini sudah tua. Yang disebutkan dalam hadis ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah, Khalilur Rahman, itu beliau berkhitan setelah berumur 80 sanah, 80 tahun. Setelah berumur 80 tahun. Nah, kalau antum tanyakan Ustaz, kalau begitu khitan itu syar'i, dan khitan itu kan tidak dilakukan terus-menerus ya. Berbeda dengan memotong kuku, merapikan kumis ya, mencabut rambut ketiak dan seterusnya, itu kan dilakukan terus-menerus. Tapi kan khitan tidak, sekali saja. Maka kalau ditanyakan, kapan waktu tepat seorang berkhitan? Kapan waktu tepat seorang berkhitan? Maka telah terdapat di dalam athar ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Abbas mengatakan sab'atun minas sunnati fis sabi yaumas sabi yusamma wa yukhtan. Ya, yaitu ada 7 perkara yang termasuk sunnah bagi anak kecil. Sunnah bagi anak kecil. Yaumas sabi, pada hari ke-7. Hari ke-7. Hari akikah ya. Hari ke-7 lahir. Jadi dia lahir hari ini terhitung 1 hari, besok terhitung 2 hari, terus sampai hari ke-7. Jadi ada 7 perkara yang merupakan sunnah bagi anak kecil di hari ke-7. Jadi hari ke-7 anak lahir itu ada sunnah-sunnah. Ya, ada 7 perkara yang sunnah di situ. Ya. Di antaranya apa? Yusamma wa yukhtan, diberi nama dan dikhitan. Jadi ya 7 hari itu boleh dikhitan juga, boleh. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan Ustaz, kalau dia agak besar sedikit, boleh saja, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang anak kecil kalau masih terlalu kecil dikhitan, nanti dia besar itu nutup lagi. Kadang-kadang ya, ada yang kasusnya seperti itu. Nah, meskipun ada yang tidak ya. Nah, jadi kalau dia mungkin agak besar sedikit, labas, tidak ada masalah. Karena waktu-waktu ini bukanlah pembatasan ya. Bukanlah pembatasan bahwa harus dilakukan pada waktu-waktu tersebut ya. Masalah khitan. Nah, dan masalah diberi nama. Ya, seorang anak itu diberi nama itu hari kapan? Ya ini juga disebutkan oleh para ulama. Ya disunahkan diberi nama pada hari ke-7. Kenapa pada hari itu dilakukan akikah? Ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak diberikan akikah, ya karena orang tuanya tidak sanggup, jadi tidak dilakukan akikah, maka kata Imam Nawawi, ya dia boleh dinamakan pada hari dia lahir. Ya, diberi nama pada hari dia lahir. Boleh. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dimatikan belum? Boleh, boleh. Bebas, tidak mengapa. Menghilangkan dengan cara mencukurnya boleh. Mencabutnya afdal. Ya. Nah. Nah. Bagaimana cara menyikapinya? Jadi mengingatkan kita selalu tampil. Nah, sebenarnya ya khususnya ya Polri, TNI, ya Brimob, ya itu memang disuruh mencukur apa lihya. Tapi itu tidak ada aturan baku, tidak ada dalam peraturan bahwa dia itu tidak ada. Bahkan pelanggaran pun tidak dikatakan pelanggaran disiplin karena tidak ada aturan. Itu hanya kemauan mereka sendiri saja. Karena apa? Karena mereka terkontaminasi dengan tentara-tentara barat. Ya. Dengan apa? Polisi barat dan seterusnya. Tapi kalau memang antum dipaksakan supaya seperti itu, ya sudah antum terpaksa. Ya, terpaksa. Jangan melakukan dengan senang hati, melakukan dengan keterpaksaan. Ya, karena antum dipaksa. Ya. Nah. Tegur. Sama komandan. Propos. Lama-lama dia malas sendiri. Iya. Ya khair, kalau terpaksa ya mau gimana antum di apa di kesatuan. Ya khairan insyaallah. Mudah-mudahan terpaksa ya ma'dzur, berudzur insyaallah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, ilahuna ya ikhwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.